Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan, para habaib, para syaraib, alim ulama, tokoh agama, Bapak Ibu penghulu penyuluh, seluruh staf kantor urusan agama Kecamatan Murauya, hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk serta inayahnya jualah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul berhadir di kantor urusan agama Kecamatan Murauya dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas kita sebagai abdi negara, sebagai seorang ASN, yakni melaksanakan tugas kenegaraannya. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan diridhai dan dilancarkan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik pada hari ini kami ingin menyampaikan tausiah atau ceramah berkaitan dengan karena kita masih berada di bulan Ramadan, yakni adalah di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah tausiah atau ceramah yang akan kami sampaikan ini bisa kita jadikan iktibar dan pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam bentuk amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat dan yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan semuanya bernilai pahala, bernilai ibadah di sisinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, kada terasa hari ini kita berada di hari yang ke-27. 27 28 27. Berarti kalau Ramadan itu genap 30, berarti hari raya tanggal berapa? Hari apa? Hari Sabtu. Kalau misalkan Ramadan itu Jumat, berarti puasa kita hanya 29 hari. Ya kada apa-apa yang 29 kah atau yang 30 kah, kada apa-apa. Tadi sesuai dengan harapan kita, mudah-mudahan ya kalau ada perbedaan misalnya di antara kita kaitan dengan masalah satu Syawalnya, kada masalah. Yang penting kita berharap amaliyah ibadah yang kita lakukan tadi semuanya
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan, ini mungkin ada sisa waktu yang kurang lebih sehari 2 hari lagi di sisa Ramadan ini, maka ada yang mesti dan harus kita cermati bersama, kita gunakan peluang bersama untuk memanfaatkannya, karena kita mengenal bahwasanya yang namanya Al-Quran itu menyebutkan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu semacam ada pertanyaan di situ. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Lalu dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. Yakni adalah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu memang ada beberapa hadis menyampaikan atau memberitahukan bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah di penghujung Ramadan, tepatnya di 10 hari di bulan Ramadan. Lebih terperinci lagi dikatakan di malam-malam yang ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, 21 sampai 27 dah terlewati. Nah, adakah yang bahasa kita tuh model kayak diberikan apa jurang? Iya, maunah. Sudah kira-kira Lailatul Qadar itu turun atau belum? Pertanyaannya. Udah lah kira-kira. Sudah kira-kira lah. Apa cirinya? Cirinya apa biasanya? Tenang. Apa lagi? Apa lagi? Paham deh? Ciri-cirinya Lailatul Qadar tuh. Matahari subuh kada terlalu lah. Ya. Apa lagi? Kalau yang hujan Bang, bisa lah hujan. Rahmat turun lah. Tidak menutup. Yang jelas kayak ini. Turunnya Lailatul Qadar itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan, tapi diberikan ciri-cirinya. Ya, melewati hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Cuma kita yang namanya hendak mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan, yakni adalah malam Lailatul Qadar itu, maka kita harus berjaga-jaga sebenarnya sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kada mau pun kita. Karena bila malam 21 rajin ibadah misalnya. Malam 23 rajin ibadah. Baca Quran, tadarus Quran, kemudian bersedekah dan sebagainya. Ketika malam genapnya kada, malam 22 kada, tarawih kada, tadarus Quran kada. Karena tadi, tapi karena kita hendak mencari kan, wajar aja kita hendak mencari kan. Tapi jakanya kawatu alangkah baiknya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kada peduli di 10 hari terakhir Ramadan tuh yang genap kah, yang ganjil kah? Yang ganjil makin kita tingkatkan ibadah kita karena kita ingin mencari atau mendapatkan yang namanya keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Nah, tadi ayat Quran mengatakan kalau orang apa sih malam Lailatul Qadar tuh? Tadi dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Apa maksudnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Apa maksudnya Ustaz Hadi itu? Nilainya, nah coba bayangkan rugi kalau kita kada mengejar itu, nah maksudnya kan kayak itu. Mun kita kaina tahun kaina kawa bisa bertemu dengan Ramadan. Apa aja semalam Ustaz Majni? Ustaz Hadi? Ramadan pasti datang. Tapi mun kita Bang
belum tentu bisa bertemuan dengan Ramadan tak. Nah, jadi kesempatan bagi kita, peluang bagi kita untuk kayak apa caranya kita menggunakan Ramadan, sisa Ramadan ini paling kada menggapai malam nih, sama malaman lagi, musiah malam 29 turun. Nah, Bagus menjadi peluang. menjadi peluang. Ada cerita dikisahkan dari ini kan ceritanya gini. Dari Ibnu Abbas, malaikat Jibril itu pernah bercerita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya kayak ini. Bahwasanya ada seorang Nabiullah yang bernama Sam'un. Mungkin kita sudah sering mendengar nih kisahnya nih. Cuma kada apa-apa diulang-ulangi untuk mengingatkan kita. Sam'un ini adalah seorang nabi sebenarnya. Kasihan pang Nabi Sam'un nih, kada ada pengikutnya. Umatnya ada. Kalau yang lain-lain ada pengikutnya, Nabi Musa ada pengikutnya, Nabi Isa ada pengikutnya, termasuk Nabi kita Muhammad nih, ya bukan kita nih pengikutnya, umatnya. Kalau Sam'un kan ada pengikutnya, ada umatnya, kan kasihan benar sidin. Nah, diceritakan bahwa Sam'un ini adalah seorang pahlawan yang telah selama 1000 tahun, 1000 bulan, bukan 1000 tahun, 1000 bulan berperang melawan orang kafir. Nah, 1000 bulan tuh berapa? 80, ya kurang lebih lah 83 tahun. Sam'un ini dikisahkan, diceritakan memiliki tubuh yang sangat apa nih? Sangat tegap, kuat, kemudian kekar, mempunyai rambut yang sangat panjang. Ketika berperang melawan orang kafir itu senjatanya hanya menggunakan tulang rahang unta. Itu senjatanya. Tapi memiliki kelebihan. Kalau Sam'un itu dalam keadaan haus, inya hendak minum, maka keluarlah dalam ujungnya tulang rahang unta ini keluar air tawar, minum inya. Tapi kalau misalkan Sam'un itu dalam keadaan lapar, lalu keluarlah di tulang rahang unta tadi berupa daging untuk dimakannya. Nah, jadi selama 1000 bulan berperang melawan orang kafir nih kada ada daya, kada ada, pokoknya istilahnya bahasa kita tuh kada ada kekuatan lagi untuk menaklukkan, untuk mengalahkan yang namanya Sam'un, kada ada akal lagi. Karena kekuatan Sam'un ini luar biasa. Nah, lalu diceritakan orang kafir ini kemudian karena sudah kada ada lagi solusi, kada ada jalan bagaimana caranya menaklukkan, mengalahkan yang namanya Sam'un tadi, maka mendatangilah istri Sam'un untuk bekerja sama. Nah, bekerja sama bagaimana caranya agar suaminya dari istri Sam'un ini dapat dikalahkan, ditaklukkan, dapat dibunuh bahasa kita. Nah, dan kebetulan istrinya Sam'un ini sama lawan orang-orang kafir itu agamanya, agama kafir juga. Tergiur cepat benar ketika dihadiahi, wahai istri Sam'un, karena apabila ikam dapat menangkap, bahasa kita tuh memasung, apa nih istilahnya, maikat. Kalau perkara membunuh kami urusannya, ikam tukang ikatkan aja. Nah, lalu oleh orang kafir tadi diberilah semacam seutas tali untuk mengikat suaminya ketika malam hari, ketika dia tidur nyenyak. Nah, lalu ketika tidur Sam'un nyenyak sekali, kemudian istrinya langsung mengikat tangan dan kakinya. Jadi tangan dan kakinya tuh diikat, dipasung bahasa kita tuh. Nah, lalu disampaikan pada pagi harinya, ternyata begitu Sam'un istilahnya itu menguliat, bahasa kita tuh menggerakkan tubuhnya, ikatan yang diikat oleh istrinya tadi lepas, putus bahasa kita tuh, saking kuatnya tenaganya Sam'un. Lalu bertanya, wahai istriku, siapa yang mengikat tangan dan kakiku? Ujar istrinya menjawab, aku, istrimu. Ada alasan apa sampeyan mengikat tangan dan kakiku? Ujar istrinya menjawab, aku ingin bahasanya itu hanya menguji, mencoba, mentes kekuatan sembian. Nah, lalu diceritakan kepada orang kafir oleh istrinya itu kada berhasil, karena kemungkinan tali yang diberikan oleh orang kafir itu kada tapi kuat. Lalu malam berikutnya diberilah lagi oleh orang kafir kepada istrinya Sam'un itu berupa tali yang ini, yang dari
yang dari rantai besi. Nah, wah ini kalau seperti ini ujar orang kafir pasti berhasil nih. Nah, tapi apa yang terjadi ketika malam hari tidur dengan nyenyak, kemudian diikatlah dengan rantai besi oleh istri Sam'un. Ternyata begitu pagi harinya kembali sama yang pertama tadi. Begitu Sam'un ini menggerakkan tubuhnya, maka tali besi yang dari rantai besi itu dengan mudahnya kembali terputus. Nah, lalu di situ Sam'un kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Cuma di situ Sam'un mengeluarkan kata-kata, wahai istriku, ketahuilah bahwa ulun, saya, bahasa kita, aku di samping seorang Nabiullah, aku adalah juga merupakan aulia Allah. Kadada yang dapat menaklukkan aku, kadada yang dapat mengalahkan aku, kata Sam'un di hadapan istrinya. Biar kayak apapun, kadada. Terkecuali jar Sam'un nih, rambut yang ada di kepalaku nih, itu air rahasia yang kawa menaklukkan, kawa mengalahkan aku. Yang lain dada kawa. Biar kayak apa, tali memasong kuatnya, tali apa yang kalau kita di sini tali haduk kada kawa juga, apalagi mau rantai besi itu kada kawa juga Sam'un. Nah, maka karena rahasia sudah terbongkar, seorang istri ini ya, mengaran hendak hadiah tadi. Ada kita kada hakun kita mengorbankan suami kita hendak dibunuh orang ya kala. Biar kayak apapun kita menutupi kan kayak itu. Tapi karena hadiah imbalan yang sangat besar lalu tergiur, lalu disampaikan malam yang berikutnya karena rahasia sudah terbongkar, dicabutlah ketika tidur nyenyaknya Sam'un, dicabut oleh istrinya rambutnya 8 lembar, 4 lembar mengikat tangannya, kemudian 4 lembarnya mengikat kakinya. Nah, oleh istrinya ketika pagi hari Sam'un tidak bisa bergerak lagi. Kada kawa lagi, ada lagi kekuatan hilang, kada ada lagi lamahan awak jadinya. Coba. Nah, lalu istri Sam'un menghabarkan kepada orang-orang kafir tadi, wahai semuanya, itu suami ulun, suami aku sudah, bahasa kita tuh, sudah diikat dan kada bisa lepas lagi. Nah, sesuai arahan, karena istri Sam'un tugasnya mengikat saja, yang membunuh adalah orang-orang kafir. Lalu didatangi semuanya pada saat itu Sam'un, kemudian Sam'un digiring, dibawa ke apa ini, ke tiang gantungan. Nah, coba dibawa ke tiang gantungan untuk di apa, bahasa kita tuh digariti, bahasa kita tuh ditelanjangi, matanya dicongkel, bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, telinganya dipotong, tangannya dipotong, semuanya habis. Nah, ini kekejaman orang-orang kafir terhadap Sam'un. Nah, ketika saat itulah turun wahyu, ditanya oleh Allah, wahai Sam'un, apa yang sampeyan kehendaki? Apa permintaan Sam'un kepada Allah pada saat itu? Ujar Sam'un, ya Allah, berilah aku kekuatan yang kayak semula, agar supaya aku dapat menggerakkan tiang-tiang pengikat aku nih, tiang-tiang gantungan nih, agar apa nih, apa rumah atau tempat buhannya mengikat aku nih hancur Sam'un. Lalu Allah mengabulkan. Nah, mustajab kalau doa Sam'un hari itu, kehendak Sam'un, karena wahyu Allah langsung yang mempertanyakan kepada Sam'un. Nah, ketika itu maka ketika dapat menggerakkan tubuhnya, maka seluruh ikatan itu lepas, kemudian rumah itu yang dihadiri oleh orang kafir, termasuk juga istrinya di sana, semuanya hancur, dan semuanya dijelaskan bahwa semuanya dalam keadaan meninggal dunia, termasuk istrinya Sam'un. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sam'un yang tadi bibirnya terpotong kemudian dikembalikan, telinganya terputus, sempurna kayak semula. Nah, saat itulah turun ayat Quran yang inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, yakni adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, disitulah Sam'un ketika itu dia berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Malam dia pergunakan untuk melakukan ibadah sembahyang, siang puasa, dan mempergunakan pedangnya untuk berperang di jalan Allah. Lalu ketika itu cerita itu dikisahkan dengan sahabat-sahabat menangis semuanya. Takajud bahasa kita tuh. Wahai Rasulullah, Nabiullah, berapa kira-kira pahala yang dimiliki olehnya Sam'un?
Rasulullah Nabi kita kada bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran kita bahwasanya nilainya tuh kada kawa digambarkan yang nilai 1000 bulan tadi. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita usiakan umur kita nih sekitar 83 tahun umur kita. Nyamannya kita hanya semalaman aja dapat Lailatul Qadar ya kalau itu nilai kita. Amun kita kada ada apa-apa orang 10 Ramadan nih udah pikirannya bercabang. Kada tapi fokus lagi ibadah di masjid pun barisannya paling maju ke depan barisannya. Sabarisai lagi dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan hibak langgar, hibak masjid. 20 masih kada tapi kantara juga. Tapi udah 10 nih. Nah, iya kemajuan. Kenapa? Karena pikiran orang pajabang. Orang kada hakun lagi memikirkan ibadah nih. Orang memikirkan kayak apa hari raya Idul Fitri, kayak apa nukar baju, kayak apa nukar beras, kayak apa mudik. Nah itu. Jadi kita makanya dalam kesempatan yang baik ini kita ulun mengajak kita berataan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mumpung ada lagi 1 hari, lagi 1 malam lagi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kalau ini kada terliwatkan malam 21, 23, 25, 27, insya Allah 29. Jadi paling kada ujar Ustadz Ilham Humaidi mandi siang harinya ketika menghormati malam Lailatul Qadar, mandi, berwudu, berpakaian yang bagus dan berwangi-wangian. Kemudian kayaknya salat maghrib, kemudian isya berjamaah, tarawih, tadarus Quran, kemudian tasbih, berzikir, bertahlil sampai nanti subuh berjamaah, qabliyah subuh dan lain sebagainya. Nah ini harapan-harapan kita, mudah-mudahan kita ya bisalah menggunakan menyisakan waktu yang sedikit ini untuk nanti memperbanyak amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan kaitan dengan ya tausiah Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kawa sedikit menjadikan bekal kita, iktibar dan pembelajaran kita dalam rangka kita memperbanyak amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan harapan Allah mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, kemudian Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bala musibah dan bencana. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan terakhir kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita insya Allah dapat bertemu lagi kepada Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, tutur kata, sikap, perbuatan banyak dimaafkan. Usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.